Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu industri semen. Kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama, bahan baku industri. Yang kedua, preparasi bahan baku. Yang ketiga, proses pengolahan. Yang keempat, maintenance peralatan industri. Yang kelima, packing. Yang keenam, penanganan limbah industri. Dan yang terakhir, gambar proses pembuatan semen. Semen adalah komoditi yang memanfaatkan sumber daya alam berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan pasir silika melalui proses pembakaran pada temperatur tinggi. Secara umum, semen dapat didefinisikan sebagai perekat hidrolisis yang dihasilkan dari penggilingan klinker yang kandungan utamanya kalsium silikat dan bahan tambahan berupa kalsium sulfat. Yang pertama, bahan baku industri semen. Bahan baku pembuatan semen adalah batu kapur, CaCO3, tanah liat, Al2O3 kali 2SiO2 kali H2O. Yang ketiga, pasir besi, Fe2O3. Yang keempat, pasir silika, Si2O3. Selanjutnya, preparasi bahan baku. Pada proses preparasi sampel, bahan seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi, batu basalt, dan batu bara ditimbang lalu digiling dengan ball mill selama 2-3 jam. Pada proses pembuatan pelet, digunakan mesin pelletizer. Pada proses pembuatan klinker, yakni klinker semen digiling dengan shaker mill selama 2 jam. Kemudian hasil penggilingan ditumbuk dengan menggunakan agat mortar. Setelah klinker semen ditumbuk, klinker semen diayak sampai ukuran 270 mes. Untuk dianalisis XRF untuk menentukan komposisi unsur suatu material dan XRD untuk mengetahui komposisi mineral penyusun bahan, kemudian data diolah dengan HSP. Selanjutnya, proses pengolahan. Proses pembuatan semen terdiri dari 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk kegiatan produksi semen adalah batu kapur sekitar 75-90% dan tanah liat sekitar 7-20%, sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika 1-6%. Selanjutnya yang kedua, pengeringan dan penggilingan bahan baku. Penggilingan bahan menta adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan menta menjadi lebih kecil atau membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. Tujuan dari penggilingan bahan menta ini adalah untuk mendapatkan campuran bahan menta yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi. Selain penggilingan, material juga mengalami pengeringan dengan media pengeringannya berupa gas panas yang dapat berasal dari hot gas generator ataupun dari clean exhaust gas. Yang ketiga yaitu pembentukan klinker atau pembakaran. Tepung baku atau raw mill yang telah dihomogenisasi di dalam CF silo dikeluarkan dengan menggunakan serangkaian peralatan transport. Tepung baku diumpankan ke klin. Tepung baku yang diumpankan ke klin tersebut disebut umpan baku atau umpan klin. Proses pembakaran yang terjadi meliputi pemanasan awal, umpan baku di preheater atau pengeringan dehidrasi dan dekomposisi, pembakaran di klinkerisasi, dan pendinginan di grade cooler quenching. Selanjutnya yang keempat, yaitu penggilingan klinker. Penggilingan dilakukan pada roller press sehingga memiliki ukuran tertentu, yang selanjutnya digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tube mill yang berisi bola-bola besi sebagai media penghancurnya. Material yang telah
yang telah halus dihisap dan dipisahkan dari udara pembawanya dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu. Hasil penggilingan ini disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Selanjutnya yang kelima yaitu pengantongan semen. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut dengan menggunakan belt conveyor masuk ke steel silo dengan alat pengantongan berupa rotary packer. Semen dikantongi dengan setiap satu sak berisi 50 kg semen, kemudian dibawa ke truk untuk dipasarkan. Selanjutnya yang keempat yaitu maintenance peralatan industri. Kegiatan perawatan atau maintenance yang diterapkan perusahaan yaitu corrective maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan overhaul. Corrective maintenance dilakukan apabila terjadi kerusakan sewaktu mesin beroperasi. Preventive maintenance dilakukan 1 kali dalam 2 minggu. Kegiatan Preventive maintenance dilakukan selama 1 shift atau 8 jam untuk seluruh mesin, sedangkan predictive maintenance dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadi kerusakan. Kemudian dilakukan perencanaan jadwal maintenance. Overhaul merupakan kegiatan perbaikan mesin secara menyeluruh. Perusahaan melakukan overhaul sebanyak 1 kali dalam setahun. Selanjutnya yang kelima yaitu packing. Tahapan akhir pada proses pembuatan semen adalah pengepakan semen di packing unit. Dari silo, tempat penampungan semen dipindahkan ke tempat pengantongan untuk kantong maupun curah. Selanjutnya yang keenam yaitu penanganan limbah industri. Limbah terbesar dari industri semen adalah limbah gas dan limbah partikel. Limbah yang diproduksi pabrik keluar dan bercampur dengan udara secara alamiah. Udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, CO2, H2, NO2, dan lainnya. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu gas dan partikel. Yang pertama, limbah gas. Limbah gas akan mengganggu kandungan alami udara dan akan menurunkan kualitas udara. Pencemaran berbentuk gas dapat dirasakan melalui penciuman atau gas tertentu maupun akibat langsung. Gas-gas tersebut antara lain CO2, CO3, SO3, hidrokarbon, dan lainnya. Gas tertentu yang lepas ke udara dalam konsentrasi tertentu akan membunuh manusia. Dalam kadar rendah, tidak berbau, dan bila kadar bertambah menyebabkan bau yang tidak sedap dan gejalanya cepat menimbulkan pusing, mabuk, dan batuk. Yang kedua, limbah partikel. Partikel merupakan butiran halus dan masih sedikit terlihat langsung oleh mata, seperti uap air, asap, kabut, dan debu. Debu adalah partikel zat padat yang timbul pada proses industri seperti penghancuran, peledakan, dan pengolahan, baik yang berasal dari bahan organik maupun anorganik. Asap adalah partikel dari karbon yang keluar dari cerobong asap industri karena pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon. Karena asap bercampur dengan kabut atau uap air di malam hari akan turun ke bumi, menempel pada dedaunan ataupun di atas atap rumah. Untuk menghindari dampak yang diakibatkan limbah melalui udara, maka dari itu dilakukan pengendalian dengan penetapan nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah kadar tertinggi suatu zat dalam udara yang diperkenankan, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya tidak mengalami gangguan penyakit atau menderita karena zat tersebut. Selain penetapan nilai ambang batas, juga dilakukan teknologi pengolahan emisi pencemaran udara. Teknologi pengolahan emisi pencemaran udara industri telah berkembang lama.
yang digunakan untuk mengurangi, menurunkan, dan menghilangkan kadar pencemaran unsur-unsur limbah proses yang dihasilkan. Teknologi yang diterapkan yaitu peralatan untuk partikel dan aerosol seperti dengan cara scrubber, filter, elektrostatik, precipitator, dan pengendapan. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir yaitu gambar proses pembuatan semen. Dari gambar ini, tahap penambangan bahan mentah atau kuari bahan dasar semen adalah batu kapur, tanah liat, pasir, besi, dan pasir silika. Bahan-bahan ini ditambang menggunakan alat-alat berat kemudian dikirim ke pabrik semen. Bahan mentah ini diteliti di laboratorium, kemudian dicampur dengan proporsi yang tepat, dan dimulai tahap penggilingan awal bahan mentah dengan mesin penghancur sehingga berbentuk serbuk. Bahan kemudian dipanaskan di preheater. Pemanasan dilanjutkan di dalam klin sehingga bereaksi membentuk kristal klin. Kristal klinker. Kristal klinker ini kemudian didinginkan di cooler dengan bantuan angin panas. Dari proses pendinginan ini dialirkan lagi ke preheater untuk menghemat energi. Klinker ini kemudian dihaluskan lagi dalam tabung yang berputar yang berisi bola-bola baja sehingga menjadi serbuk semen yang halus. Klinker yang telah halus ini disimpan dalam silo, tempat penampungan semen mirip tangki minyak Pertamina. Dari silo ini, semen dipak dan dijual ke konsumen. Itulah gambar proses pembuatan semen.